Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sobat, belajar bahasa Arab itu mudah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan belajar bersama tentang dzarful makan. Tentang dzarful makan. Apa itu? Seperti dalam bahasa Indonesia kalau kita mengungkapkan buku di atas meja, kursi di depan rumah, meja di samping kursi, dan lain sebagainya di dalam bahasa Indonesia. Maka inilah kiranya nanti seperti itu, sobat, belajar bahasa Arab itu mudah yang berbahagia. Jadi singkatnya adalah dzarful makan adalah keterangan tempat atau untuk menunjukkan keterangan tempat. Kita awali dengan al-mufradatu. Seperti biasa, untuk memperbanyak perbendaharaan kosakata kita di dalam bahasa Arab, dan untuk memperlancar kita dalam belajar bahasa Arab, maka perlu kiranya sobat sekalian untuk banyak membaca, banyak menghafalkan kosakata berbahasa Arab. Baik, aina. Aina artinya di mana. Fi. Ala. Fauqa. Ini kalau sobat sekalian perhatikan, ini ada di atas, menempel, dan bawahnya ada di atas tidak menempel. Bedanya apa? Nanti, ya. Nanti insya Allah kita bahas juga. Al-bilatu. Min qalatun. Tahta. Ad-durju. Al-miqlamatu. Misbahun. Faslun. Jaridatun. Janiba. Wara'a. Amama. Baina. Majallatun. Muthallathun. Di situ mohon maaf mungkin terpotong ya. Majallatun artinya majalah. Muthallathun artinya penggaris segitiga. Baik, sobat sekalian, kita lanjutkan dengan al-muhadatsah atau percakapan. Ma hadza? Hadza kitabun. Ma hadza? Hadza kitabun. Ainal kitabu? Al-kitabu fil mahfadati. Al-kitabu fil mahfadati. Ini bisa juga kita baca aina al-kitabu? Al-kitabu fil mahfadati. Ma dzalika? Hadza kashful ghiyabi. Ma dzalika? Hadza kashful ghiyabi. Aina kashful ghiyabi? Aina kashful ghiyabi? Kashful ghiyabi 'alal mindadati. Kashful ghiyabi 'alal mindadati. Ma dzalika? Ma dzalika? Dzalika misbahun. Dzalika misbahun. Ma hadza? Hadza kitabun. Apa ini? Ini buku. Ainal kitabu? Al-kitabu fil mahfadati. Di mana buku? Al-kitabu fil mahfadati. Buku di dalam tas. Ma dzalika? Hadza kashful ghiyabi. Apa itu? Itu buku presensi. Aina kashful ghiyabi? Kashful ghiyabi 'alal mindadati. Aina kashful ghiyabi? Di mana buku presensi? Kashful ghiyabi 'alal mindadati. Buku presensi di atas meja guru. Ma dzalika? Dzalika misbahun. Dzalika misbahun.
Ainal misbahu? Al-misbahu fawqal maktabi. Al-misbahu fawqal maktabi. Nah, di mana lampu? Lampu fawqa al-maktabi, di atas meja. Ini sobat sekalian perhatikan. Fawqa di sini digunakan, ya. Al-misbahu fawqal maktabi. Biasanya lampu itu di atas meja atau di atas. Kenapa di sini menggunakan fawqa? Karena tempatnya, karena lampu tersebut tidak menempel dengan mejanya, ya. Lagi-lagi karena tidak nempel maka kita gunakan, karena tidak menempel maka kita gunakan fawqa. Seandainya menempel maka kita gunakan ala. Ala untuk menempel. Yang menempel itu kita gunakan ala, di atas tapi nempel. Sedangkan fawqa di atas tapi tidak menempel. Ma tilka? Ma tilka? Tilka jaridatun. Apa itu? Tilka jaridatun itu surat kabar. Jarida, surat kabar. Ainal jaridatu? Al jaridatu tahtal majallati. Al jaridatu tahtal majallati. Di mana surat kabar? Al jaridatu tahtal majallati. Surat kabar di bawah majalah. Ainal musallathu? Ainal musallathu? Al musallathu janibal minqalati. Al musallathu janibal minqalati. Ainal musallathu? Di mana penggaris segitiga? Al musallathu janibal minqalati. Penggaris segitiga di samping al minqalah, ya. Lagi-lagi sobat sekalian, silahkan ini untuk kosakata ini tolong dihafalkan, ya. Tolong dihafalkan kosakata ini. Kenapa? Karena ini penting sekali sobat sekalian untuk menunjang kemampuan kita dalam berbicara bahasa Arab. Kita lanjut. Dzalika talibun. At-talibu amamal maktabi. Tilka talibun. At-taliba, mohon maaf. Tilka talibatun. At-talibatu wara'al kursiyi. Hal dzalika mudarrisun? Na'am. Dzalika mudarrisun. Al-mudarrisu amamal fasli. Na'am. Dzalika mudarrisun. Al-mudarrisu amamal fasli. Halil ustadzatu baina at-talibi wat-talibati? Halil ustadzatu baina at-talibi wat-talibati? Na'am. Al-ustadzatu baina at-talibi wat-talibati. Na'am. Al-ustadzatu baina at-talibi wat-talibati. Kita artikan dari atas. Dzalika talibun. Itu murid laki-laki. At-talibu amamal maktabi. Murid laki-laki. Amama itu artinya di depan. Al-maktab. Meja, di depan meja. Tilka talibatun. Itu murid perempuan. At-talibatu wara al-kursiyi. Murid perempuan di belakang kursi. Hal dzalika mudarrisun? Apakah itu guru laki-laki? Na'am. Dzalika mudarrisun. Ya, itu murid laki-laki. Al-mudarrisu amamal fasli. Murid, guru. Na'am dzalika mudarrisun. Ya, itu guru laki-laki. Mudarris artinya guru laki-laki. Al-mudarrisu amamal fasli. Guru laki-laki amamal fasli, di depan kelas. Halil ustadzatu baina at-talibi wat-talibati? Apakah al-ustadzah, Pak Guru, Ibu Guru, baina at-talibi wat-talibati, di antara murid laki-laki dan murid perempuan? Na'am. Al-ustadzatu baina at-talibi wat-talibati. Ya. Guru perempuan baina at-talibi wat-talibati, di antara. Baina artinya di antara. At-talibi murid laki-laki, wat-talibati murid perempuan. Al-qiraah, sekarang bacaan, ya. Kita sobat sekalian yang berbahagia, dalam memahami
Kalau kita ingin betul-betul ingin bisa membaca, ingin bisa berbicara menggunakan bahasa Arab, maka ada beberapa hal selain kosakata, percakapan, juga kita latihan untuk membaca. Membaca tulisan berbahasa Arab. Untuk awal, untuk pemula mungkin kita membaca tulisan yang ada harokatnya, ya. Tapi nanti insya Allah ketika sudah mahir, nanti insya Allah kita akan belajar juga. Ketika kita sudah mahir, maka kita bisa untuk membaca tulisan Arab tanpa harokat, ya. Tanpa harokat, insya Allah kita pelajari. Hada kitabun wa hadhihi kurrasatun. Dzalika qamusun wa tilka mistoratun. Saya artikan satu baris ya. Hada kitabun wa hadhihi kurrasatun. Ini buku, paket. Wa hadhihi kurrasatun, dan ini buku tulis. Dzalika qamusun wa tilka mistoratun. Dzalika qamusun, itu kamus. Wa tilka mistoratun, dan itu penggaris. Al-kitabu wal kurrasatu wal qamusu wal mistoratu fil mahfazati. Ini mohon maaf, V-nya harusnya terpisah ya sobat sekalian, mohon maaf ada kesalahan penulisan. Al-kitabu wal kurrasatu wal qamusu wal mistoratu fil mahfazati. Al-kitabu, buku paket. Wal kurrasatu, buku tulis. Wal qamusu, kamus. Wal mistoratu, menggaris. Fil mahfadhati, di dalam tas. Dzalika kashful ghiyabi wa dzalika qamusun. Tilka mi'lamatun wa tilka tallasatun. Dzalika. Nah, ini sobat sekalian perhatikan. Ini kita ada di sini kata tunjuk ya. Kita ingat pelajaran yang lalu. Kata tunjuk di sini, kata tunjuk dzalika dan tilka. Tadi di atas ada kata tunjuk hadza, ya. Dzalika itu untuk menunjukkan benda yang jauh dan itu bendanya mudzakkar. Sedangkan hadza untuk menunjukkan benda yang dekat, ini artinya, dan benda itu mudzakkar. Sedangkan tilka artinya adalah itu, untuk menunjukkan benda yang jauh dan benda itu muannats. Kita sudah pelajari ciri-ciri muannas, diantaranya adalah belakangnya ada tak marbutoh, ya, tak yang bulat, ya. Hadhihi digunakan untuk menunjukkan benda yang dekat. Benda itu muannas atau perempuan, ya. Dzalika kashful ghiyabi wa dzalika qamusun. Dzalika kashful ghiyab, itu buku presensi. Wa dzalika qamusun, dan itu kamus. Tilka mi'lamatun wa tilka tallasatun, itu mi'lamah. Apa itu mi'lamah, masih ingat? Mi'lamah adalah spidol. Wa tilka tallasatun, dan itu penggaris, dan itu penghapus papan tulis. Tallasatun artinya adalah penghapus papan tulis. Kashful ghiyabi wal qamusu, mohon maaf, ini sebenarnya qamusu. Wal mi'lamatu, ya, bukan al-mi'lamah, bukan wal mi'lamati, salah itu ya. Kasful ghiyabi wal qamusu wal mi'lamatu wat tallasatu, ya, demikian juga ini, mohon maaf ada kesalahan penulisan. Wat tallasatu 'alal mindadati. Kasful ghiyab apa artinya sobat sekalian? Buku presensi. Wal qamusu, kamus. Wal mi'lamatu artinya adalah spidol. Wattallasatu, penghapus papan tulis. Alal mindadati, di atas meja guru. Hadza ustadzun wa hadhihi ustadzatun. Tilka tilmidatun wa dzalika tilmidun. Ini kita belajar lagi tentang kata tunjuk sobat sekalian, ya, silahkan diperhatikan. Hadza ustadzun, ini pak guru. Wa hadhihi ustadzatun, dan ini ibu guru, ya. Hadhihi untuk yang perempuan atau muannats. Tilka tilmidatun wa dzalika tilmidun. Tilka itu murid perempuan, tilmidatun murid perempuan, wa dzalika tilmidun, dan itu murid laki-laki. Al ustadu wal ustadatu wat tilmidu amamal fasli. Al ustadu, pak guru,
wal ustadzatu, ibu guru, wat tilmidatu, murid perempuan, wat tilmidu, murid laki-laki, amamal fasli, di depan kelas. Berikutnya, ini sobat sekalian, ya, tadi kita ada beberapa, di antaranya amama, kemudian ala, ya. Ala, kemudian fauqa, gitu ya. Ada baina juga. Nah, ini keterangannya. Baina, amama, ala, fi, fauqa, janiba, tahta, waro'a. Ini di dalam ilmu nahwu disebut juga dengan dzarful makan atau dzarf makan. Al-makan di dalam bahasa Arab artinya adalah tempat atau keterangan tempat. Dzarful makan artinya keterangan tempat. Yang kedua, kaidah yang kedua, aturan yang kedua adalah kata benda setelah dzarful makan akan berharokat kasroh pada huruf terakhirnya atau majrur. Kita perhatikan. Al-mudarrisu amamal fasli. Ya. Nah, inilah uniknya bahasa Arab sobat sekalian. Ya, uniknya bahasa Arab ada ilmu nahwu dan ilmu shorof. Ilmu nahwu yang kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah tentang dzarful makan. Amama, kata benda yang dikenai dengan dzarful makan atau yang didahului dengan dzarful makan atau keterangan tempat, maka kata benda tersebut akan berharokat kasroh. Al-mudarrisu amamal fasli. Tidak boleh al-mudarrisu amamal faslu. Duh, itu kan al-faslu artinya kelas. Iya, inilah ada tata bahasa. Lagi-lagi di mana dikenai atau didahului ada kata benda yang didahului dengan dzarful makan, maka dia akan berharokat kasroh atau majrur. Al-misbahu fawqal maktabi. Al-misbahu fawqal maktabi. Lampu di atas meja, tapi di atasnya di sini kalau kita menggunakan fawqa, maka di atasnya itu tidak nempel. Sedangkan kalau kita gunakan ala, maka di atasnya ala sama-sama artinya di atas tapi nempel. Fawqa tidak nempel. Ala nempel, fawqa tidak menempel. Ya. Demikian sobat belajar bahasa Arab itu mudah yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembelajaran kita tentang dzarful makan atau keterangan tempat. Lagi-lagi, saya ulangi lagi. Keterangan tempat diantaranya adalah baina, amama, ala, fi, fawqa, janiba, tahta, waro'a. Dan apabila ada kata benda yang didahului dengan dzarful makan tadi, baina, amama, ala, dan lain sebagainya itu tadi, maka kata benda tersebut akan majrur atau berharokat kasroh. Demikian sobat sekalian, semoga selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kita belajar dan menuntut ilmu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.